melanjutkan video bagian pertama tentang reaksi polar. Di video kali ini kita akan menelaah secara spesifik reaksi adisi hidrogen bromida pada suatu etilena. Di sini etilena berperan sebagai nukleofili karena alkena sebagai ikatan rangkap kaya akan elektron pi. Dia bisa mengikat HBr, mengalami reaksi yang kita kenal di video yang lalu sebagai reaksi adisi, membentuk ikatan CH dan CBr menggantikan ikatan rangkap CC. Di sini HBr disebut elektrofilinya, meskipun nanti kita akan lihat bahwa HBr ini akan terfragmentasi menjadi H+ dan Br- yang masing-masing H+-nya sebagai elektrofilinya, sementara Br- akan berperan sebagai nukleofilinya. Mungkin Anda akan bingung, apa Pak maksudnya? Bapak bicara apa ini? Mari kita lihat ya satu persatu supaya menjadi jelas. Kita lihat dulu dari kenapa ikatan alkena dikatakan kaya elektron atau bersifat nukleofili. Nah, kalian sudah belajar saat mempelajari hibridisasi, kalian sudah belajar bahwa karbon alkena itu berinteraksi membentuk ikatan sigma di sini, yaitu sigma sp2sp2, dan sebuah ikatan pi pp yang posisinya kalau Anda perhatikan ada pada bidang slide ini, sementara molekul alkenanya tegak lurus dengan bidang slide ini. Jadi elektron pi itu posisinya tegak lurus dengan bidang ikatan rangkap, sehingga ketika ada spesies yang tuna elektron datang, bagi spesies tersebut atau ada elektrofili yang datang, bagi elektrofili tersebut alkena ini akan menjadi nukleofili yang baik. Karena apa? Karena elektronnya posisinya itu lebih terekspos atau lebih terpajan pada reaksi yang datang. Maka alkena selalu dikategorikan sebagai nukleofili karena kaya akan elektron pi. Meskipun nanti di organik 2 kalian juga akan belajar kalau alkenanya terkonjugasi dengan suatu gugus karbonil, alkena juga bisa menjadi spesies yang elektrofilik. Tetapi itu kasusnya nanti. Secara umum, alkena bersifat nukleofilik. Nah, ketika alkena berinteraksi dengan HBr, maka alkena sebagai spesies yang kaya elektron akan mencari spesies yang tuna elektron pada HBr ini. Kita tahu HBr ikatannya polar dengan H bermuatan parsial positif sementara Br parsial negatif. Maka yang terjadi alkena akan bereaksi dengan H dari HBr. Dia tidak mungkin menyerang ke HBr karena sama-sama maksud saya tidak mungkin menyerang ke Br karena sama-sama bermuatan negatif. Muatan negatif dari elektron pi pastinya akan tertarik untuk mendekati atom H yang bermuatan parsial positif dari HBr. Ketika interaksi itu terjadi, kita perhatikan ini reaksinya berlangsung secara polar, digambarkan dengan panah lengkung yang penuh. Ketika ikatan itu terbentuk, maka H harus melepaskan ikatannya dengan Br. Karena jika tidak, H akan memiliki 2 tangan atau memiliki lebih dari duplet elektron. Sehingga itu tidak dimungkinkan. Sehingga yang terjadi adalah begitu ikatan rangkap menyerang H dan berikatan dengannya, maka ikatan H dengan Br akan putus. Nah, perhatikan di sini ada 2 panah lengkung yang berbeda fungsi. Di sini panah lengkung menunjukkan pembentukan pemutusan ikatan lama membentuk ikatan baru. Sementara sementara panah lengkung yang kedua ini menggambarkan pemutusan ikatan lama menjadi PEB. Menjadi pasangan elektron bebas. Di sini sudah kita kenal 2 jenis panah lengkung ya. Pertama dari ikatan lama bentuk ikatan baru, yang satu lagi ini dari ikatan membentuk PEB. Maka yang terjadi nanti rangkap akan berikatan dengan ini, maka yang terjadi salah satu C saja yang bisa berikatan dengan H, karena H-nya cuma ada 1.
Nah, maka kalau H ini misalnya terikat ke karbon yang sebelah kanan, maka menyisakan karbon yang sebelah kiri akan bermuatan positif dengan orbital P yang kosong. Suatu zat antara atau intermediate yang kita kenal sebagai karbokation. Jadi produk reaksi tahap pertama ini adalah seperti ditunjukkan di sini dan tentunya ada tambah Br- yang dilepaskan dari molekul HBr. Secara kata-kata, apa yang tadi saya ilustrasikan dengan gambar itu adalah sebagai berikut. Alkena menyumbang sepasang elektron pi dari ikatan rangkap, artinya alkena sebagai nukleofili, ke atom H dari HBr, artinya HBr sebagai elektrofili. Nah, bersamaan dengan itu, ikatan HBr putus secara heterolitik melepaskan Br-. Itu adalah penjelasan gambar yang kiri. Terus penjelasan gambar yang kanan, yang tadi juga sudah saya sampaikan, ikatan CH akan terbentuk pada salah satu atom karbon, sementara karbon yang lain hanya memiliki sisa 6 elektron valensi, sehingga menjadi bermuatan positif dan membentuk zat antara atau intermediate karbokation. Yang ingin diterangkan di sini adalah terutama bahwa kita sedang mengulas apa yang namanya mekanisme reaksi. Jadi ternyata C2H4 ditambah HBr menjadi C2H5Br, itu prosesnya ternyata melibatkan pembentukan karbokation. Ingat mekanisme reaksi tadi sedikit menunjukkan tahap demi tahap bagaimana suatu reaktan diubah menjadi produk ya. Dan seperti itu. Panah lengkung juga kalian pahami dengan baik karena ke bab-bab selanjutnya kalian akan semakin sering menggunakan panah lengkung ini untuk menjelaskan mekanisme reaksi. Jadi di sini kita sudah mengenal dua ya, panah lengkung dari ikatan lama membentuk ikatan baru dan panah lengkung dari ikatan lama membentuk PEB. Nah, setelah terbentuk karbokation, setelah terbentuk karbokation, alkena yang semula bermuatan negatif parsial karena ada elektron pi, sekarang berbalik menjadi bermuatan positif atau menjadi suatu karbokation. Alkena mengalami pembalikan polaritas, sesuatu yang kita kenal nanti dengan nama umpolung. Jadi polaritas yang tadinya negatif parsial berubah menjadi positif parsial atau sebaliknya, itu disebutnya umpolung. Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut mengenai umpolung di sini dan akan kita ulas lebih banyak pada saat mempelajari sintesis bahan organik nanti di semester lanjut. Nah, akibat terjadinya pembalikan polaritas dari yang bermuatan parsial negatif menjadi bermuatan positif di sini, maka ion Br- yang dibebaskan tadi sekarang menjadi bisa berikatan dengan karbon yang muatan positif. Kita tahu Br awalnya tidak bisa terikat pada alkena karena sama-sama bermuatan parsial negatif. Tetapi karena sekarang sudah terbentuk karbokation, maka Br- bisa melakukan adisi terhadap C positif ini. Nah, perhatikan di sini jenis panah lengkung yang ketiga, yaitu dari PEB membentuk ikatan. Jadi PEB, sekali lagi saya ulangi, ada 3 macam. Ada dari ikatan satu membentuk ikatan baru, ada dari ikatan membentuk PEB, atau dari PEB membentuk ikatan. Hasil akhirnya terbentuklah produk ini. Reaksi tahap kedua ini bisa dituliskan sebagai berikut, karbokation sebagai elektrofili dapat menerima pasangan elektron dari ion bromida sebagai nukleofili membentuk ikatan CBr. Dihasilkan bromoetana sebagai produk reaksi adisi. Produk adisi dalam bahasa Inggris sering disingkat sebagai ADAC. Ya. Nah, aturan penggunaan panah lengkung kita review sejenak. Arah panah selalu dari tapak nukleofilik ke elektrofilik. Jadi nggak pernah dari miskin ke kaya elektron, pasti dari yang kaya ke yang miskin elektron. Yang menjadi nukleofili bisa benar-benar anionik, bermuatan negatif atau netral. Demikian pula yang elektrofilik bisa netral, bisa kationik. Yang pasti dalam setiap pergerakan panah lengkung itu aturan oktet harus selalu terpenuhi. Jadi
Kalau ada kita bentuk ikatan tadi misalnya antara alkena dengan H, maka dia H harus putus dengan Br. Karena kalau tidak putus, maka H akan tidak memenuhi kaidah duplet atau oktet tadi. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh pergerakan panah lengkung. Yang atas ini adalah dari PEB membentuk ikatan. PEB membentuk ikatan. PEB membentuk ikatan bisa dari oksigen, nitrogen, atau karbon negatif yang kita kenal dengan nama karbanion, memberi ikatan dengan suatu elektrofili. Nah, ini yang menarik juga ada interaksi-interaksi yang bisa terjadi ya. Jadi bisa ini dari PEB membentuk ikatan. Ini dari PEB membentuk ikatan, ikatannya putus. Ini PEB membentuk ikatan, lalu ikatannya berubah jadi PEB. Ini contoh variasi-variasi panah lengkung ya. Jadi sementara yang ini adalah dari PEB membentuk ikatan, dari ikatan membentuk PEB. Jadi kalian perhatikan ada interaksi yang sifatnya langsung hanya membentuk ikatan, ada yang putus nyambung, putus nyambung. Seperti itu. Jadi dan panah lengkung ini harus dipahami karena kalau dihafal nanti akan sangat banyak yang harus Anda hafal karena setiap reaksi punya panah lengkungnya sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan ke depannya Anda tidak kesulitan dengan panah lengkung ini. Ini adalah jenis-jenis reaksi polar secara umum. Jadi ada reaksi yang melibatkan anion, nukleofiliknya suatu anion, bereaksi dengan HBr, maka yang semula anion itu akan menjadi netral, karena mengikat H. Ada yang berawal dari spesies netral, maka ketika mengikat H, dia menjadi kation. Ini yang baru saja kita pelajari tadi ketika HBr bereaksi dengan etilena. Atau bisa juga terjadi reaksinya dengan spesies elektrofilik yang sifatnya kationik. Sehingga yang terbentuklah yang kationik itu akan berubah menjadi netral. Atau berinteraksi dengan netral, bentuk spesies anionik. Saya pribadi tidak terlalu banyak menghafal ini, dan tidak juga terlalu banyak mengklasifikasikan jenis-jenis ini. Yang utama adalah kalian harus mengenali dalam suatu reaktan di mana letak tapak elektrofilik dan tapak nukleofiliknya. Sehingga Anda tahu di mana ada parsial negatif, di mana ada parsial positif di situ. Karena kalau itu saja kalian belum kuasai, maka panah lengkungnya kalian akan tidak tahu dimulai dari mana, berakhir di mana. Padahal panah lengkung harus dimulai dari yang kaya elektron ke yang tuna elektron. Itu yang wajib kalian latih untuk bisa kuasai. Jadi di mana ada tapak nukleofilik dan tapak elektrofilik, yang nantinya menentukan bagaimana panah lengkung yang akan terbentuk. Nah, ini adalah contoh reaksi yang akan kita ulas. Jadi di sini kalau kalian perhatikan, karbon di senyawa reaktan pertama akan berikatan dengan karbon di reaktan kedua, sehingga mengusir Br. Itu yang terjadi di sini. Jadi kalau kalian lihat tadinya ini negatif, berikatan dengan ini jadi ada ikatan CCH3, lalu Br diusir. Maka kita sudah bisa punya bayangan reaksi yang terjadi putus sambungnya ada di mana. Ada ikatan baru terhubung di sini, ada ikatan lama terputus di sini. Dari situ kita mulai menentukan bagaimana panah lengkungnya harus dibuat. Caranya adalah siapa, dari mana reaksi dimulai, selalu dari titik yang paling kaya dalam sistem itu. Jadi kalau ini adalah satu, membentuk ke sini, mengusir ke sana, kita bisa lihat bahwa yang paling kaya elektron tentu saja adalah C yang ini, karena dia mengemban muatan negatif. Maka yang terjadi, C ini akan menyerang C yang bermuatan parsial positif di sini. Kenapa parsial positif? Karena mengikat Br yang parsial negatif. Jadi C akan menyerang ke sini sambil memutus ikatan ini, membentuk itu. Ini adalah prosesnya. Jadi kita lihat dari karbonionik ke sini, mengusir Br. Ya, karena dia kaya elektron, dia tuna elektron, terjadi interaksi ini yang dibarengi dengan pemutusan ini. Hasilnya adalah itu. Ya, pemberian warna di sini untuk menunjukkan bahwa tadinya tidak ada CH3, sekarang ada CH3. Itu menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi yang harus kalian simpulkan bagaimana panah lengkungnya.
Ini adalah soal-soal latihan dari McMurray yang terkait dengan evaluasi mekanisme reaksi dan penentuan panel lengkung. Sangat saya sarankan kalian alokasi waktu yang cukup banyak untuk berlatih ini, karena penguasaan kalian dalam mengerjakan soal-soal ini akan sangat membantu kalian dalam memahami reaksi di bab-bab selanjutnya yang jumlahnya akan semakin lama semakin banyak. Ya, jadi selamat berlatih keras sampai bisa memahami dengan betul. Dan ingat, berlatih panel lengkung wajib ditulis, ya, tidak bisa hanya dilihat. Nah, di bagian terakhir ini kita akan mendeskripsikan suatu reaksi. Jadi kalau suatu reaksi dideskripsikan, apa saja yang bisa kita deskripsikan? Sebenarnya deskripsi di sini menyangkut sifat-sifat apa, termodinamika atau kinetika dari suatu reaksi. Nah, misalnya yang pertama kita lihat tetapan kesetimbangan dan perubahan energi. Jadi ini suatu besaran termodinamika. Sebenarnya lebih banyak memang di bab ini kita mempelajari hanya besaran termodinamikanya ya, karena besaran kinetikanya nanti akan disinggung lebih khusus di bab kinetika kimia dan di kimia organik fisik. Nah, sementara kita di sini fokus pada besaran-besaran termodinamika. Kalian sudah kenal baik besaran termodinamika di bab kimia dasar, ada delta H, delta S, delta U, delta G, serta hubungannya dengan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp ya. Nah, jadi di sini kita akan fokus pertama pada tetapan kesetimbangan dan perubahan energi. Jadi kalau suatu reaksi itu pasti dapat berlangsung kedua arah, bisa membentuk produk ke arah kanan atau membentuk reaktan ke arah kiri. Nah, reaksi mana yang berlangsung atau arah reaksinya kemana, itu akan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan atau K equilibrium. Yang kita sudah tahu kalau ada reaksi AA tambah BB tambah CC menjadi CC tambah DD, misalkan fasenya di sini adalah fase yang memang memenuhi syarat untuk K, yaitu gas atau aqueous, maka kita bisa menuliskan bahwa tetapan kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ya, kalau nilainya lebih besar dari 1, berarti reaksinya ke kanan, menyukai pembentukan produk. Kalau kurang dari 1, berarti reaksi ke arah sebaliknya, menyukai reaktan. Nah, tapi kalau nilainya sama dengan 1, berarti reaksinya setimbang atau equilibrium. Nah, arah reaksi juga berhubungan dengan energetika reaksi. Jadi suatu reaksi akan disukai kalau melepas energi. Logikanya sederhana, kalau kita membutuhkan energi untuk memulai reaksi, berarti kan reaksi itu nggak akan berlangsung kalau belum diberi energi yang cukup untuk berlangsung. Berarti reaksi itu kurang disukai kan? Tapi kalau dia tidak perlu energi dari luar bisa berlangsung, maka reaksi itu pasti disukai. Jadi reaksi disukai jika dia melepaskan energi. Dan perubahan energi sistem yang terjadi selama reaksi kimia disebut dengan energi bebas Gibbs atau delta G. Yang kita sudah ketahui bersama, kalau nilainya negatif, berarti energi dibebaskan ke lingkungan, reaksinya eksergonik. Ingat ya, bukan eksoterm. Karena kita sedang bicara delta G di sini. Jadi dia reaksinya eksergonik. Reaksinya spontan. Tapi kalau lebih besar dari 0, reaksinya endergonik. Sementara kalau sama dengan 0, reaksinya setimbang. Dan itu berhubungan dengan persamaan delta G0 sama dengan minus RT ln KEQ. Atau kalau kita pakai rumus lebih induknya, delta G sama dengan delta G0 plus RT ln Q. Nah, itu sudah kalian pelajari kimia dasar, gimana turun-turunnya persamaan itu sampai menjadi ini. Nah, kalau, dan ini sih kita bisa lihat, kalau K-nya 1 lebih besar dari 1 atau KEQ-nya positif, berarti ln-nya kan akan positif. Maka delta G0-nya negatif. Itu sebabnya kalau KEQ lebih besar dari 1, itu berhubungan dengan energi bebas Gibbs yang lebih kecil dari 0, dan itu berarti reaksi ke kanan akan disukai jika eksergonik, jika melepaskan energi. Kalau K lebih kecil 1, itu berhubungan dengan delta G0 lebih besar dari 0. Itu reaksinya, artinya reaksi ke kanan endergonik atau tidak disukai. Reaksinya jadi berlangsung ke kiri. Sementara kalau K1 dan delta G0-nya 0, reaksi setimbang. Jadi di bagian pertama ini kita mengingat lagi apa yang namanya tetapan kesetimbangan, apa yang namanya perubahan energi bebas Gibbs. Tapi kita tidak akan mengulas itu secara mendalam karena bukan ranah kimia organik
satu untuk membahas itu. Nanti kita baru akan membahasnya ketika sudah masuk kimia organik fisik. Namun contoh ini sekaligus menunjukkan bahwa akan lebih baik jika ketika mempelajari kimia organik, kalian juga memiliki penguasaan termodinamika yang cukup. Bahkan nanti kalian juga akan perlu pemahaman kinetika yang cukup. Karena segi termodinamika dan kimia itu banyak digunakan untuk membahas keberlangsungan dari suatu reaksi organik. Jadi jangan pernah membuat sekat bahwa saya suka organik tapi saya nggak suka kimia fisik. Ya, selama Anda masih belajar kimia, maka semua ilmu itu akan sama pentingnya dan perlu kalian kuasai dengan sebaik-baiknya tanpa dipilah-pilah. Ada saatnya nanti kalau kalian S2 atau S3, kalian akan mulai memilah-milah ilmu itu sesuai dengan ilmu mana yang lebih ingin kalian dalami. Catatan untuk bagian ini, suatu reaksi yang disukai, artinya yang secara termodinamik delta G0-nya lebih kecil dari 0, belum tentu berlangsung cepat. Artinya belum tentu secara kinetika memiliki tetapan laju reaksi K kecil yang nilainya juga besar. Itu adalah hal yang perlu diingat. Ya, termodinamika dan kinetika. Rumus yang juga sudah kalian kenal baik, rumus sakti dalam termodinamika SMA, ada delta G0 sama dengan delta H0 dikurangi T delta S0. Mengingatkan lagi delta H0 ada perubahan entalpi, ya, yaitu dan bisa dihitung dari selisih energi ikatan reaktan dikurangi energi ikatan produk. Ingat energi ikatan, ya. Karena kalau kita mengkajinya dari entalpi, kita kan perubahan entalpi produk dikurangi perubahan entalpi reaktan. Jangan nanti ada yang bingung, kok ini reaktan kurangi produk, Pak? Karena ini energi ikatan. Karena kita tahu reaktan harus diputus, berarti butuh energi. Produk akan dibentuk, berarti dia melepas energi. Makanya kenapa yang positif yang reaktan, yang negatif yang produk. Nah, kalau tadi delta G0 negatif kita sebut eksergonik, ya kalau delta H0 yang negatif, reaksi melepas kalor kita sebut eksotermik. Sementara delta H0 lebih besar dari 0 disebutnya endotermik. Delta S0 adalah perubahan entropi, derajat ketidakteraturan, yang kita hubungkan dengan hukum termodinamika kedua. Nah, tidak terlalu banyak kita bahas secara kuantitatif entropi ini, tapi secara kualitatif, satu yang paling signifikan adalah ketika kita bicara reaksi eliminasi, yang dari satu reaktan menjadi 2 produk, atau 2 reaktan jadi 3 produk, selalu produk lebih banyak dari reaktan, berarti derajat ketidakteraturan akan meningkat. Jadi eliminasi punya ciri entropinya positif. Tapi kalau adisi yang kekurangan molekul produk selalu lebih sedikit dari reaktan, perubahan entropi tersebut negatif. Ya. Dan nanti itu akan berhubungan dengan suhu reaksi. Kapan disukai ini, kapan disukai yang lain. Nah, itu adalah telaah pertama mengenai deskripsi suatu reaksi, yaitu telaah energi tetapan kesetimbangan serta tetapan-tetapan termodinamika mulai dari delta G, delta H, delta S. Nah, sekarang parameter kedua deskripsi reaksi adalah energi disosiasi ikatan. Jadi energi disosiasi ikatan atau D itu adalah energi yang diperlukan untuk memutus ikatan menjadi 2 buah fragmen radikal. Jadi tadinya 1 menjadi fragmen H titik B titik ketika molekul berada dalam fase gas pada 25 derajat Celcius. Saya kira setiap kalian belajar termodinamika itu akan selalu bertemu dengan banyak definisi ya. Misalnya seperti delta H0F. Kapan bisa disebut delta H0? Oh, kalau suhunya sekian. Oh, kalau tekanannya 1 atmosfer, suhunya 298 Kelvin, dan seterusnya. Nah, jadi disosiasi juga punya definisi. Pertama, memutus 1 mol ikatan menjadi 2 fragmen radikal. Jadi pemutusannya homolitik membentuk fase dan berlangsung pada fase gas atau vakum pada 25 derajat Celcius. Nilainya tentu saja khas, silahkan baca sendiri di buku McMurray. Nah, apa hubungan kekuatan ikatan? Jadi kalau begini ya, kalau dengan reaktivitas, kalau ikatan ini lebih kuat, maka artinya kita lebih susah untuk menghidrolisis gliserol 3-fosfat menjadi gliserol. Tapi kalau ikatan di sini lebih lemah, kita lihat delta H0-nya lebih negatif, artinya apa? Pemutusan ATP menjadi ADP lebih mudah.
Itu sebabnya salah satu kenapa ATP menjadi ADP itu menjadi satu cara untuk produksi energi. Karena kapan kita butuh, fosfatnya diputus bisa mudah. Kita butuh energi, mengubah ATP jadi ADP juga lebih mudah terjadi. Ya. Jadi semakin kuat ikatan, semakin sulit dia bereaksi. Semakin lemah ikatannya, semakin mudah dia untuk diputus dan bereaksi. Nah, deskripsi yang ketiga, yang terakhir itu adalah tentang diagram energi. Ya, dalam diagram energi ini kita ulas lagi mekanisme yang tadi sudah kita bahas di awal video ini, yaitu ketika etilena mengambil H, melepas Br, membentuk karbokation. Kemudian Br- menyerang karbokation, membentuk produk bromoetana. Nah, kita bisa melukiskan perubahan energi selama proses ini dengan diagram energi. Tapi kita akan bahas satu demi satu dulu ya. Jadi, kalau kita membahas diagram energi, kita memiliki satu puncak untuk setiap tahap reaksi. Karena reaksi di sini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2, maka setiap tahapnya akan memiliki satu puncak. Jadi total nanti akan ada 2 puncak dalam diagram energi reaksi ini. Puncak itu menggambarkan apa? Puncak itu menggambarkan apa yang dinamakan keadaan transisi atau kompleks teraktifkan. Keadaan transisi berbeda dengan ini, karbokation yang merupakan intermediate atau zat antara. Apa bedanya? Kalau di karbokation atau zat antara ini, dia lebih sebagai produk antara dari reaksi 1 dan reaksi 2. Dan produk ini benar-benar ada, real ada produknya, bisa diisolasi, hanya dalam waktu yang singkat, biasanya pada suhu yang sangat rendah. Tidak demikian dengan puncak yang tadi saya katakan, puncak itu berisi keadaan transisi. Keadaan transisi itu menggambarkan putus sambungnya ikatan dengan menggunakan ikatan khayal atau imajinatif putus-putus. Misal kalau kalian perhatikan di sini, apa yang terjadi di tahap 1? Ikatan rangkapnya putus. Sehingga menjadi ini. C yang kanan berikatan dengan H. Menjadi ini. Di sini C yang kiri ya, maaf. C yang kiri mengikat H. Menjadi CH. Menyisakan ini ada C bermuatan positif di sini. Terus H dengan BR putus. Maka untuk menggambarkan keadaan transisi, ikatan-ikatan yang diputus dan ikatan-ikatan yang tersambung yang tadi saya sebutkan itu semuanya digambarkan dengan ikatan putus-putus. Seperti di sini. Jadi C rangkapnya akan putus, C dengan H akan terhubung, H dengan BR akan terputus. Yang nantinya akan menjadi karbokation adalah C ini, dia diberi muatan parsial positif, karena saat di keadaan transisi dia belum positif, baru akan menjadi positif. BR di sini diberi parsial negatif, karena dia di akhir akan menjadi BR-, tapi di sini belum. Jadi, di sini menunjukkan muatan yang sedang menuju negatif, di sini muatan yang sedang menuju positif. Ikatan rangkap ini adalah ikatan yang akan terputus, ini adalah ikatan yang akan tersambung, dan ini ikatan yang akan terputus. Bahasanya, bersamaan mulai terputusnya ikatan PC rangkap 2C, yaitu ini, ikatan sigma CH mulai terbentuk, dan ikatan sigma HBr mulai terputus. Inilah keadaan transisi yang ada di puncak pada tahap 1. Dan keadaan transisi ini dicirikan dengan suatu kurung siku dengan lambang positif 2 tumpuk. Bukan lambang tidak sama dengan. Dia lambang plus 2 tumpuk. Nah, di mana dia diletakkan pada diagram energi? Nah, ini ada di slide sebelumnya, yaitu inilah diagram energinya.
dari reaktan yang merupakan etana dengan HBr terbentuk dalam tahap 1 membentuk karbokation dan Br-. Keadaan transisi digambarkan di puncak ini. Jadi ikatan yang putus-putus tadi digambarkan di sini. Ya, jadi keadaan peralihan atau transition state adalah struktur berenergi paling tinggi dalam suatu tahapan reaksi. Jadi kita makanya bahas hanya tahap 1 dulu, tahap 2 kita abaikan. Dan di tahap 1 tersebut, keadaan transisi tadi adalah yang energinya paling tinggi. Dia tidak stabil dan tidak mungkin diisolasi. Beda dengan zat antara tadi yang ada di produk karbokation ini, dia bisa diisolasi karena meskipun dalam waktu yang singkat. Nah, perhatikan bahwa di sini karbokation dan ion bromida berenergi lebih tinggi daripada reaktan. Produk tahap 1 lebih tinggi energi daripada reaktan tahap 1. Reaksi semacam ini kita kenal dengan nama reaksi endergonik karena memiliki perubahan energi bebas Gibbs lebih besar dari 0 atau positif. Nah, hal ini dapat dipahami karena reaktan semuanya adalah molekul yang sudah stabil, sudah oktet, baik itu etena maupun HBr. Sementara produk karbokation kehilangan oktetnya, sehingga menjadi lebih tidak stabil, maka berenergi lebih tinggi. Nah, itulah kenapa reaksi ini bersifat endergonik. Bukan hanya itu, reaksi ini juga dicirikan dengan energi aktivasi yang tinggi. Di sini energi aktivasi adalah, lain lagi, kalau tadi energi bebas Gibbs yang menunjukkan endergonik atau tidak adalah selisih antara produk dan reaktan. Kalau di sini energi aktivasi atau energi pengaktifan adalah selisih antara energi keadaan transisi dan energi reaktan. Artinya berapa besar biaya energi yang harus disiapkan agar reaktan bisa bergerak melewati bukit energi ini untuk menjadi produk. Tanpa ada biaya energi aktivasi yang sebesarnya sekitar 40-50 kJ per mol tersebut, tidak akan terjadi reaksi tahap 1 dan otomatis tidak terjadi reaksi tahap yang kedua. Ya. Nah, itu dilukiskan dalam satu diagram energi ini, yaitu dari reaktan tahap 1 menuju produk tahap 1 melalui keadaan transisi tahap 1. Keadaan transisi yang tadi ada di slide ini, itu nanti kalau di ujian wajib Anda tuliskan juga gambarnya di atas ini, sehingga membentuk suatu diagram energi yang lengkap. Nah, ini adalah contoh bentuk-bentuk diagram energi selama produk lebih tinggi energinya daripada reaktan, maka dia semua kategorinya endergonik. Tapi kita lihat endergonik itu ada yang keadaan transisinya itu pendek, artinya energi bebas pengaktifannya rendah sehingga berlangsung cepat. Tetapi ada juga yang tinggi energi bebas pengaktifannya. Nah, energi bebas pengaktifan yang rendah, energi bebas pengaktifan yang tinggi itu menentukan cepat lambatnya dari suatu reaksi itu bisa berlangsung. Karena semakin besar energi untuk menaiki sampai keadaan transisi, reaksi akan berlangsung semakin lambat. Hal yang sama berlaku pula jika diagram energinya eksergonik, artinya produk lebih rendah dari reaktan. Ada yang energi bebas Gibbs-nya, energi bebas pengaktifannya pendek, kecil, reaksi berlangsung cepat. Ada yang besar, reaksi berlangsung lambat. Nah, jika dilanjutkan dengan tahap kedua, maka diagram energi tahap kedua itu bisa dituliskan. Kalau ini tadi tahap pertama, dari sini naik sampai ke sini. Nah, tahap kedua itu beda bentuknya, yaitu dari sini naiknya sedikit, turunnya banyak. Jadi kalau kita lihat apa nih? Kalau tadi tahap pertama endergonik, maka di tahap kedua ini eksergonik. Karena produk bromoetana lebih rendah energinya daripada karbokation plus Br-. Dan hal ini wajar sekali karena
karbokation yang tadi tidak oktet akan terpulihkan oktetnya ketika menjadi produk. Maka produk ini tentu akan lebih stabil daripada zat antara. Yang menarik, energi bebas pengaktifannya kecil, pendek. Jadi reaksi ini berlangsung cepat. Sementara tadi reaksinya berlangsung lambat. Kenapa? Karena lambat karena kehilangan oktet. Cepat karena oktet terpulihkan kembali. Jadi diagram energi tersebut dimaknai dari segi delta G0, dimaknai dari segi delta G activation state. Jadi apa yang tanda +2 tumpuk itu. Ya. Nah, dan terakhir secara keseluruhan kita lihat dari reaktan menjadi produk. Keseluruhan produk ternyata masih lebih rendah energinya daripada reaktan. Maka secara keseluruhan dalam 2 tahap itu reaksi masih berlangsung secara eksergonik ya, karena produk lebih rendah daripada reaktan. Nanti dalam diagram ini kalian lengkapi nih keadaan transisi pertama yang tadi. Ini adalah keadaan zat antara, yaitu yang tadi karbokation plus BR-. Nah, bagaimana sekarang dengan second transition state-nya? Keadaan transisi kedua sini bagaimana bentuknya? Nah, kita ingat aja di sini kan karbokation. Di sini berubah menjadi CH3 CH2Br. Maka di tahap kedua ini yang terjadi hanya Br terikat pada karbokation, Br-. Maka cukup gambarkan ikatan putus-putus antara CH2 dan Br. Seperti di gambar ini. Jadi ketika nanti di ujian kalian diminta gambarkan diagram energi dari suatu proses reaksi, maka seluruh zat antara dan seluruh keadaan transisinya harus ikut kalian gambarkan. Ya, terus kalian harus bisa menentukan mana tahapan cepat, mana tahapan lambat berdasarkan nilai ini delta G delta G++. Delta G++ yang lebih besar menunjukkan tahapan yang lebih lambat daripada yang kecil. Lambat berarti penentu laju. Dan juga kalian harus bisa menentukan bahwa setiap tahapnya berlangsung secara endergonik atau eksergonik. Lalu secara keseluruhan reaksi berlangsung secara endergonik atau eksergonik. Tentunya kalau parameter yang diberikan bukan delta G0 melainkan delta H0, maka telaahnya menjadi apakah dia eksotermik atau endotermik. Ya, demikian deskripsi yang terakhir itu adalah tentang diagram energi tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau reaksinya berlangsung dalam sistem biologis atau reaksi dalam tubuh? Maka biasanya dalam tubuh itu reaksi lebih terbatasi karena kita nggak mungkin menggunakan suhu yang sangat tinggi. Suhunya terbatas hanya pada suhu tubuh. Dan reaksi yang berlangsung dalam tubuh itu sendiri tidak boleh melepaskan kalor yang terlalu besar sehingga melebihi suhu tubuh. Maka reaksi satu tahap dengan keadaan transisi yang tinggi seperti ini, itu biasanya tidak bisa dilakukan di dalam tubuh. Maka di situ biasanya, makanya tidak mengherankan seperti kalau kalian belajar reaksi metabolisme karbohidrat, kalau di dalam reaksi di lab organik, kalian bisa bakar gula dengan menggunakan pemanasan, menghasilkan CO2 dan H2O, selesai. Tapi kalau dalam tubuh, nggak mungkin tubuh Anda bakar kan? Jadi yang terjadi Anda harus melibatkan sampai 36 tahap metabolisme karbohidrat hanya untuk mengubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, sambil dalam setiap tahap itu energi dibebaskan sedikit demi sedikit dalam bentuk ATP. Atau dikonsumsi sedikit demi sedikit dalam bentuk ATP juga. Nah, itulah bedanya mekanisme dalam lab dan mekanisme dalam tubuh. Sekaligus versus multitahap, energi dibebaskan sekaligus diserap sekaligus versus energi dibebaskan bertahap diserap bertahap. Katalis enzim cocok untuk fungsi itu karena dia mencari rute baru dengan lebih banyak tahap yang warna biru ini, tetapi semua dengan energi bebas pengaktifan yang jauh lebih rendah daripada jika reaksi berlangsung tanpa melibatkan katalis. Ini adalah soal-soal latihan yang terkait dengan deskripsi diagram energi, ya, sementara dan juga termodinamika
dan tetapan kesetimbangan dari suatu reaksi kimia. Dan ini adalah perbandingan antara reaksi laboratorium dan reaksi reaksi biologis atau reaksi hayati. Kalau di laboratorium kita bisa menggunakan pelarut organik yang bebas seperti ether. Sementara kalau di dalam tubuh tentu saja kita bekerja lingkungan sel yang notabene 70%-nya air. Suhu kita bebas gunakan dari minus 80 sampai 150 derajat kalau di lab, tapi kalau di biologis kita harus gunakan suhu tubuh. Reaksi lab bisa berlangsung tanpa katalis atau katalisnya biasanya sederhana, sementara reaksi biologis biasanya melibatkan enzim yang cukup meruah, seperti protein dengan banyak residu asam amino, padahal mungkin reaksi hanya berlangsung di salah satu titik yang kita sebut tapak aktif dari enzim tersebut. Dia ada enzim yang besar, tapi hanya satu bagian kecil yang terlibat dalam reaksi. Itu juga tidak lain tujuannya adalah untuk meredam energi yang dilebabaskan dan energi yang diterima agar tidak terlalu besar. Ukuran reaksi, biasanya kalau di lab kita menggunakan reaksi yang kecil-kecil, kalau di biologis, untuk melepas fosfat aja kita harus melibatkan adenosin trifosfat menjadi adenosin difosfat. Padahal reaksinya hanya hidrolisis asam fosfat, tapi kita perlu tandem itu. Metilasi, kalau dalam reaksi-reaksi laboratorium, reaksinya itu hanya CH3I. Tapi kalau dalam biologis, metilasi itu menggunakan kompleks antara metil dengan senyawa adenosin. Jadi besar sekali molekulnya. Nanti yang bereaksi hanya ujung metilnya saja gitu. Nah, kemudian spesifisitas terhadap substrat reaksi laboratorium biasanya kurang spesifik dibandingkan reaksi dalam sistem tubuh. Karena reaksi dalam sistem tubuh biasanya sangat spesifik stereokimianya, hanya R, tidak mau yang S, hanya di titik, hanya lock and key, nggak boleh yang lain. Kalau induced fit juga biasanya dia hanya modifikasinya sedikit saja. Ya, itu hanya sebagai ilustrasi. Untuk reaksi-reaksi yang akan kalian pelajari di mulai UAS nanti, itu semuanya adalah reaksi-reaksi di laboratorium dengan kondisi-kondisi yang tentunya bisa dilakukan di laboratorium. Ya, demikian tinjauan mengenai reaksi kimia, mulai dari reaksi radikal, reaksi polar, substitusi, adisi, eliminasi, penataan ulang, hingga deskripsi termodinamika dan deskripsi diagram energi dari suatu reaksi organik. Semoga memberi awalan sebelum kita memasuki masa UAS yang maksudnya memasuki kuliah periode UAS yang banyak atau kental sekali diwarnai dengan reaksi, sesuatu yang belum kalian temui di periode UTS ini. Akhir kata, selamat menempuh UTS, semoga hasilnya baik. Demikian, terima kasih.